Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Pada kali ini saya ingin menanggapi atau mengomentari terkait dengan apa yang terjadi di Surabaya. Nah, saya mengambil sumber video juga dari akun Instagram Asli Surabaya. Di situ ada peristiwa konvoi beberapa pesilat, ya mungkin puluhan atau ratusan ya, terus ditangkap oleh pihak kepolisian dan memang melanggar beberapa ketentuan. Dan itu pasti karena ada laporan masyarakat, konvoi ini menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ditemukan ada yang hilangnya konsentrasi pada saat berkendara. Alasannya adalah karena dia mabuk. Terus juga yang selanjutnya, di antara mereka ada yang membawa senjata tajam berupa kerambit ya. Kalau kita yang belum tahu, kerambit itu ada yang berbentuknya kayak kuku ya, kayak kuku, dan itu ada lubangnya, kita bisa masukin jari kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat, kalau secara aturan hukum, kalau dia mengganggu ketertiban umum, ini kan sudah ada di dalam KUHP. Atau misalnya setiap daerah ada peraturan daerahnya masing-masing. Otomatis itu, siapa yang mengganggu ketertiban umum atau kenyamanan masyarakat, maka dia bisa dipidana atau mendapatkan konsekuensi hukum. Nah, kalau misalnya dia hilang konsentrasi dalam berkendara, dia melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 106. Nah, itu ada ancaman pidananya. Dan yang lebih parah lagi adalah karena dia membawa kerambit, dia melanggar aturan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di pasal 2 ayat 1. Kalau nggak salah, barang siapa yang membawa alat penikam, penusuk, pemukul, ancaman pidananya kayak kalau nggak salah 10 tahun ya. Itu maksimal. Nah, dengan kata lain, saya juga sudah menyampaikan berulang kali kepada rekan-rekan, membawa alat untuk kepentingan bela diri itu dilarang. Untuk motif kita membela diri itu dilarang. Nah, yang hanya diperbolehkan adalah untuk kebutuhan rumah tangga, alat pertanian, pekerjaan yang sah, terus ada pusaka atau magic ya. Magic itu mungkin buat perform. Nah, saya kira ini sangat miris sekali ya, apalagi banyak yang mungkin di kategori di bawah umur ya, misalnya SMP, SMA. Nah, otomatis kan yang tercoreng namanya adalah perguruan yang bersangkutan. Saya tahu itu perguruan apa, tapi yang jelas saya juga pesilat, ya kita introspeksi sama-sama. Ketika kita memiliki murid ataupun pelatih di bawah kita, kita harus memberikan pembinaan yang maksimal. Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini melanggar norma? Apakah ini melanggar ketentuan agama ataupun yang lainnya? Kita harus memberikan pembekalan itu. Karena belajar bela diri bukan semata-mata untuk gagah-gagahan atau membela diri. Nah, biasanya kalau kita belajar bela diri itu fungsinya banyak. Di antaranya membentuk mental, sikap, terus juga adab yang santun, terus juga yang kedua dia oke lah olahraga dan kesenian misalnya. Yang ketiga kita belajar nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam kehidupan. Nah, saya yakin semua bela diri yang benar itu mengajarkan kebaikan dan tidak merugikan masyarakat. Tapi pada faktanya, keberadaan orang-orang yang dia belajar bela diri ini justru malah mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat. Ada suatu ketika peristiwa yang pengeroyokan driver ojek online itu ada oleh oknum pesilat. Ya, saya kira backgroundnya juga sama ya. Nah, ini bahaya gitu. Kalau bisa hal-hal kayak gini tuh ditindak secara ketat, ya kan?
Barangkali kalau memang ini sudah kelewatan, tidak menutup kemungkinan perguruan tersebut dibekukan atau dikeluarkan larangan untuk berlatih. Di Surabaya itu pernah dikeluarkan surat ya, surat pemberitahuan di hari-hari tertentu itu tidak diperbolehkan untuk latihan. Karena rawan ada kekerasan. Karena rawan ada tawuran di situ. Makanya ini sangat miris ya. Seolah-olah ini sama kayak tawuran anak STM, tapi berkedok dengan perguruan yang sah dan natural. Bukan natural ya, yang sah dan diakui. Itu. Ini sangat miris. Nah, kalau misalnya gurunya melarang, otomatis kan ini murid juga tidak akan bertindak. Nah, ini tidak menutup kemungkinan guru dan murid ini juga ikut-ikutan. Makanya ini sangat miris. Kalau bisa kita semua perguruan ya sama-sama kita menjagalah perguruan kita. Buatlah seleksi yang seketat mungkin. Bagaimana untuk dia bisa diterima, bagaimana dia untuk dinaikkan jenjang dia. Akhlak sih memang nomor satu ya dibandingkan yang lainnya. Kalau keilmuan itu saya kira bisa dari mana aja, tapi kalau akhlak itu memang harus dari prinsipal, dari basic itu. Nah, saya kira itu. Terus juga, nah kalau misalnya mau dianggap gagah-gagahan, ya misalnya motifnya gitu ya, wah saya biar kelihatan keren lah, orang-orang pada takut mengakui saya karena saya adalah pesilat dengan nama yang besar, dia membawa senjata dan sebagainya biar ditakutin orang. Kayak gitu mang tidak menambah kegagahan Anda, tidak menambah istilahnya apa ya, kekerenan Anda, tidak menambah reputasi Anda, justru malah mencoreng nama baik Anda. Kalau mau dapat reputasi yang baik, ikutilah pertandingan yang sah. Kan banyak tuh pertandingan silat yang beredar. Dapat medali, dapat uang pembinaan, dapat hadiah, kan lebih menguntungkan daripada konvoi nggak jelas, banyak ternyata di situ ada dugaan tindak pidana, justru Anda mendapatkan catatan hitam. Itu melekat seumur hidup. Nah, itu ya. Jadi harapannya kalau rekan-rekan khususnya praktisi bela diri kalau mau bertindak, yuk pikir-pikir dulu. Tidak sembarangan kita kesana kemari, itu bebas dari aturan hukum. Itu ya. Nah, saya kira itu saya ingin diskusi sama rekan-rekan bagaimana pandangan rekan-rekan terhadap ini. Ya. Harapan saya sih memang harus ada perubahan. Kalau memang dari perguruan yang bersangkutan terus-menerus adanya pembiaran, tidak menindak adanya kekacauan seperti itu, apalagi nanti amit-amit berulah lagi, ya lebih baik perguruannya dibekukan, gitu. Walaupun dari sektor cabangnya aja, karena cabangnya yang bermasalah, yaitu pandangan saya ya, saya tidak yang harus gimana, cuman kan ini kita sama-sama, jangan sampai kita dilihat sebagai yang pandai bela diri, malah dianggap suatu ancaman. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.